رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kehidupan, dan yang lebih agung lagi adalah keimanan. Hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai syuruk nanti. Di sini tertulis waktu syuruknya jam 5. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat. Dan mudah-mudahan kita mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pada waktu sholat subuh yang dibaca surat apa? Rakaat kedua surat Asy-Syams. Surat Al-Waqiah itu surat yang dahsyat, surat yang luar biasa. Surat yang di dalamnya berisi tentang banyak hal, terutama adalah tentang hari kiamat. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok: as-sabiqun, as-sabiqun, ashabul yamin, dan ashabul shimal. Surat Al-Waqiah ada hadits, walaupun masih kontroversi hadits itu. Man qara'a surat Al-Waqiah kulla yaumin lam tusibhu faqah. Barang siapa membaca man qara'a surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah tiap hari, tidak akan ditimpa kemelaratan. Namun hadits ini masih kontroversi, beda pendapat. Seandainya pun kita anggap hadits ini sahih, maka maknanya itu bebas dari kemelaratan hati, melarat hati. Karena kalau melarat materi tidak ada hubungannya dengan Al-Waqiah. Kaya dan miskin itu nasib, usaha, doa, tawakal, dan nasib. Tidak ada hubungan dengan Al-Waqiah. Tapi kalau kaya hati pasti. Orang yang paham surat Al-Waqiah pasti kaya hati. Hatinya selalu merasa kaya, selalu merasa cukup, karena dia paham hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Kemudian setelah itu beberapa ayat dari surat Al-Waqiah. Yang kedua surat Asy-Syams, itu juga surat yang dahsyat. Bapak Ibu silakan perhatikan di Al-Quran. Allah itu sering bersumpah, dan kalau Allah bersumpah berarti Allah itu hendak menyampaikan pesan penting. Dan ternyata di dalam surat Asy-Syams ini, sumpah Allah adalah sumpah yang terbanyak. Silakan nanti Bapak Ibu hitung. Kalau dihitung secara global per ayat ada 7 sumpah. Kalau dihitung secara terperinci maka ada 11 sumpah. Bayangkan. Sebelum Allah menyampaikan pesan penting, Allah sumpah dulu 11 sumpah. Ini gak main-main. Ini tidak main-main. Allah sumpah 11 kali dulu. Berarti masalah penting. Masalah apa? Ini berarti masalah yang paling harus diperhatikan ini. Sampai Allah sumpahnya 11 kali. Ternyata masalahnya ada di yang terakhir. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Ternyata Allah hendak menjelaskan masalah jiwa. Allah hendak menjelaskan masalah hati. Orang kalau membersihkan hatinya sukses. Orang kalau mengotori hatinya gagal. Masalah hati Bapak Ibu. Ya, kita perlu fokus membersihkan hati. Itu tadi sholat subuh, jazakallahu khair al-ahyan. Ya. Dan sholat di belakang imam itu berat Bapak Ibu. Sholat paling berat itu di belakangnya imam. Kenapa? Karena harus ngawasi bacaannya imam. Jadi Bapak itu jangan rebutan di belakang imam. Itu belakang imam itu berat itu. Kita punya tanggung jawab. Kalau kita sholat di belakang imam, kita punya tanggung jawab. Ya, untuk mengawasi bacaannya. Bahkan kalau imamnya batal, kita jadi pengganti. Dan mengawasi bacaan itu lebih sulit daripada menjadi tadi bacaannya benar, Masya Allah. Kadang kita itu mau membetul ragu-ragu, betul apa salah ya, betul apa salah ya. Ya. Benar. Di belakang imam itu berat. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan oleh Allah diberi istiqomah kita semuanya, ya, dijadikan kita sebagai ahlul Quran, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Insya Allah hari ini kita akan membahas pembahasan yang paling menyenangkan. Pembahasan tentang orang yang paling kita cintai. Pembahasan tentang makhluk yang paling baik seluruh alam semesta. Pembahasan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang salah satu sifat Nabi, yaitu al-hilmu. Al-hilmu. Al-hilmu itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia biasanya santun. Hilmu itu santun. Hilmu itu mirip sabar, tapi di atasnya sabar. Kalau sabar itu kan menahan diri, tidak berkeluh kesah, menahan lisan, tidak mengadu, menahan anggota tubuh, tidak berbuat anarkis. Kalau al-hilmu itu di atasnya lagi. Al-hilmu itu kita diganggu, kita disakiti, bukan membalas dengan keburukan, tapi kita siap mengembannya, bahkan kita balas dengan kebaikan. Ini sifat yang berat. Ini ciri khas Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu niru Bapak Ibu. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Madarijus Salikin. Itu ada 3 jilid. Kitab yang bahas masalah hati luar biasa. Sampai-sampai ulama menyebut kitab itu adalah kitab sufi. Kitab sufi tapi yang sesuai sunnah. Sufi sunni. Kitab bagaimana hati kita baik, bagaimana akhlak kita baik. Di antaranya beliau menyebutkan tingkatan yang tinggi itu adalah al-ihsan ila man asa'a ilai, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Berat apa enggak Bapak Ibu? Disakiti orang, diganggu orang, bukan fokus balas dendam, tapi fokusnya adalah memaafkan dan saya balas kamu dengan kebaikan. Wah, ini sudah tingkatannya para nabi. Ini tingkatan para nabi. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan contoh orang yang beliau kenal yang punya sifat seperti itu, yaitu gurunya sendiri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam ini kan dakwah, beliau punya banyak musuh. Beliau sering difitnah. Apakah beliau masuk penjara, difitnah. Pada suatu hari Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala datang kepada gurunya Ibnu Taimiyah memberikan kabar gembira. Wahai tuan guru, kabar gembira. Ada apa? Musuh besarmu mati. Orang yang paling musuhi kamu, orang yang paling benci kamu, orang yang suka fitnah kamu, wahai tuan guru, mati sekarang. Menurut Ibnul Qayyim ini adalah kabar gembira. Apa kata gurunya? Ya.
Beliau ditegur oleh gurunya. Jangan, kamu nggak boleh bilang gitu. Kamu tidak boleh bilang gitu. Ya. Lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Langsung beliau berdiri saat itu juga ke rumah tempat kematian, ke rumah duka, datang ke sana, takziah ke sana, mendoakan. Ya, musuh besarnya itu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya, Allah terus didoakan kebaikan-kebaikan. Setelah itu beliau mengatakan, wahai keluarga semuanya, sekarang si fulan sudah meninggal dunia. Kalian gak perlu khawatir, kalian gak perlu resah gelisah. Aku adalah penggantinya. Kamu butuh apa saja hubungi aku. Allahu Akbar. Bisa apa enggak kita seperti itu Bapak Ibu? Ini orang yang paling ganggu, orang paling menyakiti selama hidup, mati. Bukan kita senang, bukan kita bahagia, malah kita takziah, kita doakan, dan kita bilang kepada keluarganya, aku penggantinya dia. Kamu butuh apa saja hubungi aku. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sudah tingkatannya para nabi. Tidak gampang sifat seperti ini. Ya, mari kita lihat betapa sifat al-hilmu, sifat santun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita lihat aja contoh-contohnya. Ada salah seorang ulama Yahudi. Ini bukan sembarangan orang. Habrun min ahbari Yahud, ulamanya Yahudi. Berarti dia ini bisa membaca kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat yang lebih khusus. Bahasa aslinya bahasa Ibrani dia baca, dan dia juga bisa bahasa Arab. Yang mana itu disebutkan di antara sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini waktu itu Nabi punya utang. Nabi itu kaya atau miskin Bapak Ibu? Kaya ya. Mungkin pernah kita bahas. Nabi itu kaya Bapak Ibu, kaya. Bahkan Nabi punya beberapa kendaraan yang terbagus, ontanya onta terbaik, punya beberapa ekor, dan juga keledainya dan yang lainnya. Nabi itu kaya. Cuma Nabi memilih hidup sederhana. Uangnya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk keluarganya beliau pilih sederhana. 9 istri itu pernah 2 bulan tidak dinyalakan api. Yang dimasak tidak ada, hanya minum air dan makan kurma. Itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi kadang punya utang. Itu bukan karena Nabi ngutang untuk Nabi, bukan. Riwayat-riwayat Nabi ngutang itu adalah untuk bantu orang lain. Seperti di kisah ini. Ini kisahnya sahih ya. Ini kisahnya sahih. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, juga oleh Al-Baihaqi. Al-Haytami juga meriwayatkan, dan rijaluhu rijalut thiqat, perawinya adalah perawi-perawi yang kuat. Waktu itu Nabi punya utang untuk membantu satu kaum. Ada orang datang, ya Rasulullah, di sana orang baru masuk Islam, dan aku sudah terlanjur memberi kabar gembira mereka. Kalau kamu masuk Islam, hidupmu bakal makmur, tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang mereka ternyata susah, kelaparan ya Rasulullah. Ini kalau dibiarkan bahaya, bisa murtad mereka. Akhirnya Rasulullah utang untuk dikirim ke mereka. Sudah, kamu kirim ke mereka sekian ya. Dan nanti yang bayar saya. Itu utangnya Nabi. Jadi kalau zaman sekarang itu ibaratnya kamu ngambil barang aja di toko itu, nanti bonnya atas namaku. Dan kebetulan orang itu adalah salah seorang ulama Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Namanya Zaid bin Sa'nah. Sudah. Kemudian setelah itu utangnya belum jatuh tempo. Utang itu ada temponya, bayarnya tanggal sekian. Ini belum jatuh tempo, masih kurang 2-3 hari. Sengaja si Yahudi ini datang menemui Rasulullah SAW. Masih kurang 2-3 hari ya. Waktu itu Nabi sedang menguburkan jenazah
orang Ansor, penduduk Madinah. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, dan ada para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Yahudi mendekati Nabi. Langsung Bapak Ibu, ya, baju gamisnya Nabi ditarik, ya, sambil dia ngomong kepada Nabi dengan omongan yang kasar dan memanggil namanya Nabi langsung dan menjelek-jelekkan marganya Nabi, keluarga besarnya Nabi. Wah, ini luar biasa ya. Ditarik baju Nabi, ya, memandang Nabi dengan pandangan yang sinis sambil mengatakan, ala taqdini ya Muhammad haqqi. Hei Muhammad, kenapa kamu tidak membayar hakku? Padahal belum jatuh tempo. Wa wallahi innakum ya bani Abdul Muttalib qaumun mudl. Wa laqad kana li bi mukhalatatikum ilmun. Demi Allah, sesungguhnya kalian keluarga besar Abdul Muttalib, kalian adalah kaum yang selalu menunda-nunda bayar utang, yang suka ngemplang, bisa bayar, tidak bayar-bayar. Sungguh, aku sudah paham kalian, aku sering kumpul kalian, aku tahu kalian orang buruk. Padahal bohong semuanya ini fitnah semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita digitukan gimana kira-kira? Ini di depan teman-teman kita, sahabat kita, di depan murid-murid kita dihina seperti itu. Ya. Mari kita lihat hinaannya ada berapa tadi itu. Yang pertama hinaannya adalah nagih utang sebelum jatuh tempo. Itu yang pertama. Yang kedua, dia narik bajunya Nabi dengan kasar, dan itu biasa membekas sampai luka. Yang ketiga, ya, memandang Nabi dengan pandangan yang sinis, dipendeli Nabi. Ini merendahkan luar biasa. Yang keempat, memanggil nama Nabi langsung, tak sopan. Hei Muhammad, buk yang sopan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kemudian yang kelima, bukan hanya menjelekkan Nabi, tapi menjelekkan keluarga besar Nabi. Kalian keturunan Abdul Muttalib, pelek kabeh, atur rukun, gak bayar utang. Wah, luar biasa. Kalau mau ditambah lagi, Yahudi lagi. Wis mulu Yahudi, kaum minoritas kurang ajar, bukan main. Ini contoh juga. Nah, kita sering seperti ini. Tapi ini kasusnya berbeda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah yang pertama marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung matanya apa namanya? Kalau bahasa kita mendeli. Sayyidina Umar ngamuk, matanya dipasang Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ai adu Allah, ataqulu li Rasulillah alladhi asma' wa taf'al bihi ma ara fa walladhi ba'athahu bil haqq laula ma uhadiru fawtahu la darabtu bi sayfi hadha unuqa." Kata Sayyidina Umar, wahai musuhnya Allah, hai musuh Allah, apakah kamu ngomong di depan Nabi yang aku dengar itu, yang aku lihat itu, ya, demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, kalau aku tidak khawatir kehilangan pahala dari Allah, aku akan penggal lehermu. Mau dibunuh oleh Sayyidina Umar, mau dipenggal lehernya. Kadang guru itu lebih tenang dan muridnya yang nggak sabar. Waduh, kalau aku gak iso nahan awakku, wis putul gulung. Kalau saya tidak bisa nahan diri, saya tidak takut Allah, tak penggal lehermu. Rasulullah tenang. Rasulullah malah bilang apa? Wahai Umar, kamu jangan bilang itu.
mestinya kamu bilang kepadaku, ya, bayarlah utangnya dengan pembayaran yang baik. Dan kamu bilang ke dia, kalau nagih utang yang sopan. Subhanallah. Jadi Rasulullah malah nasihati Sayyidina Umar. Wahai Umar, yang butuh itu nasihat saya dan dia. Kamu bilang ke saya, bayarlah utang kalau sudah jatuh tempo. Kamu bilang ke dia, kalau nagih yang sopan, yang akhlak, ya. Kemudian yang terjadi adalah, wahai Umar, bayar aja utangnya, walaupun belum jatuh tempo. Bayar utangnya dan tambahi lagi 20 sa' daripada kurma sebagai ganti kamu telah menakut-nakuti dia. Subhanallah. Hei Umar, kamu bayar aja utangnya, ditambahi lagi 20 sa'. 20 sa' itu berapa kilo Bapak Ibu? 1 sa' itu berapa kilo? 1 sa' itu kalau Indonesia 2,5 kilo. Kalau 20 sa' berapa kilo berarti? Atur sunnah, jazakumullah khairan. Berapa kilo? 50 kilo. Ya, wes bayar no. Kurmoi, tak tangkap bayar no, utangi tambah no, 50 kilo kurma. Allahu Akbar. Bapak Ibu, mari kita belajar sifat seperti ini. Orang kalau punya sifat seperti ini, hidupnya tenang, tentram, damai. Jadi fokusnya bukan bales orang, fokusnya bukan dendam, fokusnya apa? Memaafkan, berbuat kebaikan, nasihati orang. Fokusnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Yahudi itu yang geleng-geleng kepala. Setelah dibayarkan, ditambahi lagi 20 sa' daripada kurma. Dan ini sunnah Bapak Ibu. Kita itu kalau bayar utang sunnah dilebihkan. Itu sunnah, ya, sunnah dilebihkan. Tapi tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya namanya riba. Ini nggak ada perjanjian. Utang 1 juta, bayar 1 juta. Tapi ketika pas waktunya bayar, ditambahi lagi 100.000. Itu sunnah, ya, itu sunnah. Setelah dibayarkan, Yahudi itu tanya, loh kok banyak? Ini kelebihan 20 sa' kurma. Kata Sayyidina Umar, iya, Rasulullah menyuruh aku melebihkan sebagai ganti karena aku tadi sudah membuat kamu takut. Itu gantinya aku medeni kawan mantor. Kemudian Yahudi itu bilang, hei Umar, kamu kenal enggak dengan aku? Kata Sayyidina Umar, enggak, saya enggak kenal. Siapa kamu? Aku adalah Zaid ibnu Sa'nah. Lalu Sayyidina Umar kaget. Wah, berarti kamu ulamanya Yahudi? Iya, aku ulama Yahudi. Nah terus kenapa? Kamu ini ulama Yahudi, kok sifatmu kayak gitu kepada Nabi kami, kepada Nabi Muhammad SAW? Kamu kok kasar sama Nabi? Kamu kok keras banget kepada Nabiku? Kata Zaid bin Sa'nah, apa? Iya, sebenarnya itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin menguji saja. Aku sudah mempelajari sifat-sifat kenabian Muhammad SAW, dan semua sifat itu sudah terbukti. Memang ini Nabi. Semua yang ada di dalam kitab Taurat sudah saya pelajari. Ini orangnya. Ini orangnya. Cuma satu yang belum saya pelajari. Disebutkan di antara sifat Nabi Muhammad SAW adalah, ya, yasbiqu hilmuhu jahlah wa la yaziduhu syiddatul jahl alaihi illa hilma. Mendahului kebodohannya, dan tiadalah orang semakin berlaku bodoh kepadanya melainkan semakin bertambah sifat santunnya. Ini aku baca di dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad SAW bukan orang yang gampang marah-marah. Nabi Muhammad orang yang santun. Semakin orang kasar kepada beliau, semakin orang bodoh kepada beliau, semakin beliau santun. Aku ingin uji, betul apa anda ini? Dan ternyata sekarang sudah saya uji, dan memang benar-benar terbukti bahwa dia adalah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk Islam Yahudi. Allahu akbar. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan hanya itu masih ada lagi ceritanya. Kemudian si Yahudi setelah bilang masuk Islam, dia mengatakan, wahai Umar, separuh hartaku atau kebanyakan hartaku aku keluarkan untuk Muhammad sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Ya, bukan hanya masuk Islam, tapi hartanya hampir semuanya disedekahkan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Coba Bapak Ibu lihat, yang membuat dia tertarik kepada Islam itu apa? Yang membuat tertarik kepada Islam apa? Akhlakul karimah. Nah, mari ini kita kembangkan. Yang membuat orang itu simpati kepada Islam, yang membuat orang simpati kepada satu dakwah, itu adalah kalau sifat kita akhlakul karimah. Dulu para wali songo, ya, para wali dulu datang ke Indonesia bawa Islam, baik yang dari Turki atau yang dari Yaman. Mereka datang ke sini dengan membawa akhlakul karimah, akhlaki api, mendekati masyarakat, ngomongi sopan, wajahnya berseri-seri, bukan fonis sana, bukan fonis sini. Juga orang tertarik masuk Islam. Islam itu agama yang api, Masya Allah, akhlakul karimah. Dan ini yang sekarang kita krisis Bapak Ibu, krisis akhlakul karimah. Dan cerita model gini dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya satu saja. Cerita seperti ini sangat banyak. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi membagi-bagi tentu dengan adil, karena Nabi adalah orang yang adil. Setelah Nabi membagi-bagi dengan adil, ada satu orang yang dikenal dengan panggilan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tiba-tiba orang ini menegur Nabi, Bapak Ibu. Nabi wis bagi adil, moro-moro teko, langsung mengatakan, ya Muhammad. Dalam redaksi yang lainnya, ya Rasulullah, ittaqillaha wa'dil. Hei Muhammad, hei Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad ditegur, hei Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah, yang adil kamu ya, gak adil paniki. Rasulullah dituduh tidak adil. Rasulullah marah. Lah kalau aku kamu tuduh tidak adil, terus yang adil siapa terus? Masya Allah. Laki-laki Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku penggal lehernya. Kata Rasulullah, jangan. Lalu sahabat Khalid ibn Walid, ya Rasulullah, aku penggal lehernya. Jangan. Ya. Nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Orang lain salah paham. Lalu Rasulullah mengatakan akan muncul dari golongannya orang ini satu kaum yang pandai membaca Al-Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya. Sholatmu kalah dengan sholat mereka, puasamu kalah dengan puasa mereka, baca Al-Quranmu kalah dengan mereka, yang kemudian mereka dikenal dengan kaum Khawarij. Sabarnya Nabi luar biasa Bapak Ibu. Dan cerita seperti ini banyak sekali. InsyaAllah nanti jam 9 di Masjid An-Nur saya sambung lagi ya. Nanti ada pembahasan jam 9 sampai jam 11, 2 jam tentang aku menunggumu di telaga, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Mari Bapak Ibu, kita sekarang belajar lagi sirah Nabi. Usahakan di rumah kita itu punya buku sirah Nabi. Ini termasuk pelajaran yang wajib kita pelajari. Sirah Nabi, ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu punya apa enggak di rumahnya buku sirah Nabi? Semuanya punya? Kalau semuanya punya, alhamdulillah. Nah, kalau enggak punya,
Waduh, prihatin kita Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita kenal dengan Nabi? Bagaimana mungkin kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW? Pelajaran sirah ini penting. Bahkan dulu para sahabat Nabi mengajarkan sirah kepada anak-anaknya seperti mengajarkan Al-Quran. Seakan-akan itu gantengannya Al-Quran dan sirah. Tidak mungkin orang paham Al-Quran kalau dia tidak belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Dan buku-buku sirah sekarang sudah banyak terjemahannya, banyak. Mau beli satu boleh, mau beli banyak boleh. Kalau saya sarankan kalau punya uang banyak, beli banyak. Artinya berbagai penulis, karena masing-masing buku sirah ini saling melengkapi. Yang ada di sini tidak ada di situ, yang ada di situ tidak ada di sini. Kita baca, wah lengkap, masya Allah. Alhamdulillah, kami sendiri termasuk yang favorit buku sirah. Ketika kami di Arab Saudi dulu, kami fokus beli buku sirah banyak. Dan saya sempat nulis buku sirah bahasa Arab periode Mekah beserta faedah-faedahnya. Masya Allah, biar kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau ada orang benci Nabi, nggak seneng Nabi, nggak kenal, turun kenal ini. Kalau kenal pasti cinta. Jangankan manusia, binatang cinta kepada Nabi, pohon cinta kepada Nabi, batu cinta kepada Nabi, gunung Uhud cinta kepada Nabi. Semua yang kenal Nabi pasti cinta Nabi Muhammad SAW. Ya. Terjemahan banyak. Kalau dulu yang banyak dipakai itu buku Nurul Yakin karya Muhammad Qudari Bek. Itu yang awali dulu. Itu termasuk berjasa. Dulu belum banyak buku-buku sirah, ya. Nurul Yakin. Dan itu juga yang dikaji di majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ketika kami masih mengaji di beliau, sirah yang dikaji itu Nurul Yakin, dibaca, dijelaskan, diberi komentar, ya. Kemudian itu Nurul Yakin juga ada ringkasannya, namanya Khulasah Nurul Yakin. Ya, itu diringkas oleh ulama Umar Abdul Jabbar. Itu bagus, kecil-kecil, murah harganya, kertasnya kertas-kertas kuning itu, ya. Khulasah Nurul Yakin, ringkasan Nurul Yakin, ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. 3 jilid kecil-kecil, murah sekali harganya. Itu dibuat sistem tanya jawab. Kalau Bapak Ibu mau yang buku-buku model kontemporer, yang paling terkenal sekarang buku Ar-Rahiqul Makhtum, ya, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Uri, ulama dari India. Beliau menetap di Arab Saudi dan meninggal di Arab Saudi. Itu memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi Muhammad SAW yang diadakan Rabithah Alam Islami di Mekah. Itu bagus, ada terjemahannya. Kalau Bapak Ibu mau beli terjemahannya, ya beli yang dari penerbit Darul Haq, karena kualitas terjemahannya bagus. Dan masih banyak yang lainnya, ada package sirah dan yang lain-lain. Itu enak Bapak Ibu. Coba terutama ibu-ibu atau bapak-bapak kalau telaten, ya di rumahnya tiap hari bocor sak halaman tok ae, sedina sak halaman. Nanti setahun hatam dibaleni maneh, sehingga kita dan keluarga kita semuanya kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ada juga kitab-kitab tentang pribadi Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi. Wah, itu bagus semuanya. Bahas Nabi ini paling seneng. Bahkan kalau kita bahas Nabi, turun rahmat Allah, turun kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada satu ayat di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159. Ini bagus untuk bekal kita, bekal para dai terutama. Dan kita semua ini dai Bapak Ibu, kita semua wajib berdakwah semampu kita. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, wahai Rasulullah, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, kamu keras hati, mereka akan lari menjauh darimu semuanya. Subhanallah.
Ini yang membuat orang-orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang semuanya, ngaji semuanya, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Lembut, ngomongnya enak, gak kasar, memberikan wawasan yang luas. Kalau kamu kasar ya Rasulullah, kamu keras ya Rasulullah, orang-orang lari semuanya, akan menghindar darimu semuanya, akan menjauh darimu semuanya. Lalu ditambahi lagi faktu anhum. Ya Rasulullah, maafkan mereka. Ya, maafkan. Oh, tidak ngerti. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ya Rasulullah, maafno, tuakno mereka. Ya. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka musyawarah. Ini akhlak luar biasa Bapak Ibu. Jangan terkesan kamu itu mau menang sendiri. Ya, musyawarah. Biar apa? Biar mereka merasa dihargai, merasa dihormati. Ajak musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah selesai musyawarah, setelah selesai istikharah, kamu sudah niat mau berjalan, jalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepada Allah. Surat Al-Imran 159. Kemudian juga Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan kekerasan. Yang membuat orang benci Islam ini sikap keras Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak berniat menyinggung siapapun. Saya tidak berniat menyinggung siapapun. Ya. Kenapa timbul gerakan anti jenggot, anti celana cingkrang, anti cadar? Kenapa? Ini saya tidak menyinggung siapapun ya. Pokoknya kalau saya ngomong seperti ini tidak saya tujukan kepada siapapun. Untuk saya sendiri, untuk kita semuanya, bukan kepada kelompok tertentu atau orang tertentu. Kenapa timbul gerakan anti ya, benci jenggot, benci celana cingkrang, benci cadar? Bahkan diidentikan itu dengan apa? Radikal, teroris. Kenapa? Tentu ada sebabnya, ada sebabnya. Karena sebagian yang bercadar, sebagian yang berjenggot, sebagian yang pakai celana cingkrang, itu sikapnya memang kasar. Sikapnya kasar, wawasannya sempit. Nah, karena sikap-sikap sebagian itu akhirnya digeneralisir. Wis pokoke cadaran ngono kabeh, pokoke jenggotan cingkrang padha kabeh. Gak oleh cadar, gak oleh cingkrang, gak oleh jenggot. Nah, berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah kita, Bapak Ibu. Yang salah kita. Kita kurang bisa menampilkan Islam yang bagus. Kita baru bisa menampilkan simbol-simbolnya saja. Akhlakul karimah masih belum tersentuh. Monggo pakai cadar silakan, tapi tunjukkan akhlakku baik, muamalahku baik, ngomongnya enak, kalau janji ditepati, tidak vonis sana sesat sini sesat, wawasannya luas, ngomongnya enak. Silakan pakai jenggot, silakan pakai ya celana cingkrang. Yang penting tadi itu loh, muamalahnya enak, akhlaknya enak, wawasannya luas. Yang paling penting wawasan luas. Orang kalau wawasan luas itu enak. Semua bersumber dari wawasan. Dan itu sering saya terangkan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Karena kita ini di Indonesia Bapak Ibu sama semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh wal Muslimin, podo kabeh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Al-Qur'ani podo, tafsiri podo, hadits podo, syarahnya podo, salate podo, ngadep kiblat podo, posoe podo, hajine podo, kabeh podo. Masalah-masalah usul yang pokok kita sama. Hanya mungkin bedanya di masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang. Dan itu tidak menjadikan kita keluar dari sunnah. Tetap podo-podo Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nggak boleh kita keluarkan dari sunnah. Oh itu butuh sunnah, butuh sunnah. Dosa Bapak Ibu, kita nuduh orang bukan sunnah itu dosa. Sementara dia masih sunnah, dia masih mengikuti koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang berat, itu perkara yang berat. Oh itu bukan sunnah, itu bukan sunnah. Oh nggak sunnah, ini yang sunnah, ini ngaji sunnah, ini ngaji sunnah, itu nggak sunnah. Ini dosa Bapak Ibu, dosa, dosa, dosa. Kenapa dosa? Karena kita menuduh orang sudah keluar dari sunnah, padahal dia masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang membuat orang itu benci. Akhirnya orang tak gelem apa pengajian kok keras kasar. Inilah yang kemudian membuat orang jadi akhirnya trauma dengan cadar, trauma dengan jenggot, trauma dengan celana tingkat. Betul Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bukan nyinggung siapapun. Ini nasihat dari lubuk hati yang terdalam. Saya sendiri Bapak Ibu kadang trauma. Delok cadar, waduh, jangan-jangan ini gengnya orang-orang itu. Ini masalah geng-gengan masalahnya. Ini dakwah kayak geng-gengan. Lihat orang jenggotnya panjang ini, waduh, jangan-jangan ini gengnya orang-orang itu. Kenapa? Akhlaknya elek. Kita jadi trauma. Dulu biasa-biasa penampilannya, akhlaknya wapi. Sekarang penampilannya sudah seperti itu, akhlaknya buruk. Akhirnya orang apa? Trauma. Jadi kalau ada orang seperti mereka itu, ya, anti cadar, anti jenggot, anti celana cingkrang, jangan salahkan mereka. Yang salah apa? Saya yang salah, kita yang salah. Kita kurang bisa menampilkan bahwa cadar itu identik dengan akhlakul karimah, bahwa jenggot identik dengan akhlakul karimah, bahwa celana cingkrang identik dengan akhlakul karimah. Lah ini enggak. Gambarannya pakai jenggot, beleran wong, seneng bele wong. Waduh, jika kita lihat orang berjenggot, aduh jadi beleran model ini, jadi beleran ini. Itu. Jadi mereka itu trauma Bapak Ibu. Kewajiban kita adalah mengobati trauma mereka. Jangan ditambah, wis trauma ditambah sikap kita kesal. Oh iya dibandingkan betul ya. Ternyata betul. Ya, seperti itu. Mari Bapak Ibu, ya ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusyadda dina adun illa ghalaba. Dia adalah seorang pun ya keras-kerasan dalam agama, melainkan dia kalah sendiri. Orang kalau beragama keras-kerasan biasanya akan bosan. Setelah itu bubar. Contohnya banyak Bapak Ibu. Di negara Arab sana juga banyak contohnya nama-nama. Mungkin di sini juga banyak contohnya nama-nama keras-kerasan. Ya, ngebom sana, bakar sini, keras-kerasan. Akhirnya ditangkap, masuk penjara. Ternyata di penjara berubah, keluar dari penjara menjadi liberal. Berarti itulah tipu daya setan. Jadi setan itu mendorong kita untuk ekstrim, atau kita didorong untuk meremehkan agama. Itu sama-sama dua-duanya adalah merupakan perangkap setan dan tipu daya setan. Didorong keras atau malah turun ke dan kenyataannya gitu. Mula-mula maksiat, tobat langsung jadi keras. Ini berarti belum tobat. Ini cuma pindah perangkapnya setan. Kalau dulu perangkapnya perangkap maksiat, kamu merasa bersalah, tinggal kamu tobat. Sekarang perangkapnya lebih dahsyat lagi. Perangkap yang sekarang adalah kamu merasa benar, tidak merasa bersalah, padahal salah. Keras kasar. Begitu hijrah, begitu tobat, fokusnya adalah menyalahkan sana, menyalahkan sini, jelek-jelekan sana, jelek-jelekan sini. Nah, ya orang lari semuanya. Orang lari dari agama. Mari Bapak Ibu, kita tampilkan Islam yang indah. Sekali lagi, cadaran monggo, cadar itu bagus. Ya, para ulama mengatakan hukum cadar antara wajib dengan sunnah. Yang mengatakan cadar jelek tidak ada. Ya. Kemudian juga jenggot, kalau Anda yakin jenggot wajib, monggo silahkan dipelihara jenggotnya. Celana cingkrang silahkan.
Cuman kalau saran saya, cingkrangnya jangan tinggi-tinggi biar tidak menimbulkan fitnah. Diturunkan saja di atas mata kaki biar tidak menimbulkan perhatian. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Sudah, silahkan amalkan itu dan tunjukkan akhlaknya baik, wawasannya luas. Kalau ngomong enak, wah masya Allah seneng kabeh. Ya insya Allah nanti 10 tahun lagi malas kasaran kabeh. Demikian, wallahu alam. Mungkin itu dulu materi dari saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh, kita ada beberapa menit. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebagian dari kami mempunyai sifat rumah itu karena merasa kita telah banyak dosa sehingga itu merupakan akibat dari dosa kita ini. Sikap yang semacam ini apakah benar? Tapi kalau toh benar, apakah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang ya. Jadi kita kena bencana kalau kita kerjain karena dosa kita itu. Apa tadi pertamanya bencana itu kan? Ya, betul itu, betul sekali. Jadi memang diantara dampak buruk daripada dosa itu adalah nikmat oleh Allah dicabut, bencana datang, doa kita nggak dikabulkan, balak turun, betul sekali, betul sekali. Bahkan Hajar Aswad itu menurut hadis sahih, Hajar Aswad, batu hitam yang ada di salah satu sudut Ka'bah, batu kecil hitam, itu mula-mula berwarna putih. Al-Hajarul Aswad hajarun minal jannah asyaddu bayadan minad dalj fasawwadathu khataya bani Adam. Itu Hajar Aswad, itu batu dari surga, mula-mula lebih putih dari salju, putih mula-mula. Lalu masuk ke dunia berubah menjadi hitam. Karena apa? Dosa-dosa manusia. Bahkan ada hadis yang berbunyi innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Seorang hamba ada kalanya ditutup rezekinya karena satu dosa. Gara-gara dosa rezeki mampet. Betul itu. Dan kita harus selalu koreksi diri. Ya, kenapa? Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ketika Nabi hijrah ke Taif, dakwah di Mekah 10 tahun, tokoh-tokoh Mekah sudah mengingkari semuanya, menghalangi semuanya. Berarti Mekah seakan-akan sudah nutup. Pamannya Nabi Abu Thalib yang bela mati, istrinya Nabi yang bela Khadijah meninggal. Akhirnya Nabi berpikir tempat lain. Yang beliau pilih adalah Taif, kurang lebih sekitar 80-90 kilo dari Mekah, jalan kaki beliau dengan pembantunya Zaid bin Harithah. Mudah-mudahan orang Taif mau menerima. Ternyata sampai di Taif yang terjadi apa? Pemimpin-pemimpin Taif menolak Nabi dan mengerahkan massa untuk nolak Nabi. Nabi datang diteriaki, dihina, dicaci maki, diolok-olok, dilecehkan, bahkan dilempari batu, sehingga bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau pergi ke sebuah kebun kurma milik orang kafir. Ada versi riwayat dan itu disebutkan di hampir semua buku sirah Nabi berdoa. Walaupun mungkin secara sanadnya nggak sahih menurut sebagian ulama, tapi semua buku sirah membawakan doa ini. Ini berarti ada asalnya, nggak mungkin nggak ada asalnya. Sehingga Syekh Sufi Rahman Al-Mubarakpuri juga membawakan ini dalam kitabnya Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Mukhtar, yang beliau mengatakan semua isinya sahih. Nabi berdoa, waduh, doanya Nabi doa dari hati, doanya Nabi panjang.
Allahumma anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Terus mengadu kepada Allah. Intinya ada di tengah-tengah doa itu. Illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau semua ini bukan karena Engkau marah kepadaku, aku gak peduli, ya Allah. Jadi ya, wahai Allah, aku diginikan ini, apakah karena Engkau marah kepadaku? Kalau Engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku gak peduli. Kata para ulama di sini Nabi koreksi diri, muhasabah. Jangan-jangan Allah marah kepada saya. Jangan-jangan saya berbuat salah, Allah marah kepada saya. Jika semua ini terjadi, kalau memang Kau gak marah kepada aku, ya Allah, aku gak peduli. Aku mau dilempari, mau diapa, yang penting Kau gak marah, aku gak peduli. Jadi di sini juga ada faedah, Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu mengadakan muhasabah. Apa dosaku? Apa dosaku? Apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Itu yang perlu selalu kita pikirkan. Bukan apa kebaikan saya, tapi apa dosa saya. Ini apa yo? Kok sumpah aku yo? Apa dosaku? Nah seperti itu. Kenapa keadaan berubah seperti ini ya? Apa dosaku? Nah seperti itu. Bahkan para salafus saleh dulu, Bapak Ibu, kalau ada masalah rumah tangga, yang disalahkan dirinya gara-gara dosaku. Ada seorang suami, istrinya itu biasanya nurut, bojone bendino nurut, masya Allah. Tiba-tiba hari itu istrinya tidak nurut lagi, tidak patuh lagi. Dia bukan menyalahkan istrinya, dia salahkan dirinya. Dia bilang apa? Inilah uqsillah wa wajadtu athara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Karena aku maksiat kepada Allah, aku durhaka kepada Allah, maka aku dapatkan dampaknya. Istriku yang biasanya akhlaknya baik sekarang gak baik lagi gara-gara aku dosa kepada Allah. Bukan hanya istri, kendaraan. Saya punya kuda, biasanya nurut, gak nurut. Kenapa? Aku dosa bi Gusti Allah. Demikian pula kita, Pak, montore mogok. Niki kakek dosa iki mogok. Ya memang sebabnya akinya mati. Tapi karena sebabnya dosa, aku dosa, akinya mau mati. Ya seperti itu. Hal-hal begitu perlu kita pikirkan terus, Bapak Ibu. Jadi yang kita pikir itu apa kekurangan saya, apa dosa saya. Mungkin kita selama ini beramal banyak, tiba-tiba amalnya kurang. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah ta'ala, ulama fenomenal di negeri Arab, asal dari negeri Syam, tapi beliau tinggal di Arab Saudi dan ngajar di sana dan wafat di sana. Dia tuh mengatakan, kalau saya lagi sumpah, kok sumpah kado ya? Kok sumpah kado ya? Kenapa saya sumpah? Kata beliau, berarti dalam diri saya kurang dua. Pokok lek aku sumpah berarti kurang loro. Apa itu? Yang pertama, kurang istighfar. Istighfar kurang, makanya sumpah akhir dosa. Yang kedua, kurang membaca Al-Quran, ngajine Quran. Dan insya Allah kalau saya tidak lupa, saya pernah baca, beliau itu membaca satu hari 10 juz, Pak. Syekh Ali At-Tantawi itu biasa kalau orang hafal ya, orang-orang yang hafal Al-Quran yang sudah hafalannya seperti Al-Fatihah itu 10 juz butuh apa-apa. Langsung baca kayak Al-Fatihah kayak air mengalir. Jadi kalau saya sumpah berarti saya kurang dua, kurang istighfar dan kurang baca Al-Quran. Itu betul, Pak, betul sekali, dan itu bagus. Dan itu perlu selalu kita muhasabah setiap hari. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Rumah tangga pun rusak gara-gara dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.